Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Didi dalam program pembelajaran fisika. Belajarlah dengan pantang menyerah, karena belajar tidak akan membuat pikiranmu menjadi lelah. Air yang tenang apabila kita usik akan menimbulkan riak-riak gelombang yang menjalar ke segala arah. Sebuah tali ditambatkan terhadap sebuah tiang, kemudian kita getarkan, maka akan membentuk gelombang yang menjalar ke kanan kemudian dipantulkan ke kiri. Senar gitar apabila kita petik akan menghasilkan bunyi yang bisa sampai ke telinga kita. Gelombang-gelombang tersebut merambat dalam medium perambatannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita ikuti penjelasan mengenai gelombang mekanik. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang gelombang mekanik, marilah kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari bab gelombang mekanik ini. 3.6 Menganalisis karakteristik gelombang mekanik. 4.6 Melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik. Berikut presentasinya. Kita awali pembahasan kita dengan pengertian gelombang mekanik. Sebuah pegas apabila kita getarkan, maka getaran pegas akan membentuk suatu gerak harmonik yang menggambarkan grafik sinusoida. Energi dari getaran akan mengusik suatu medium, di mana usikan tersebut akan membentuk suatu grafik sinusoida yang berulang-ulang. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa gelombang mekanik didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoida. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis gelombang. Gelombang berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan berdasarkan mediumnya, gelombang pun dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan fasenya, gelombang dibedakan menjadi gelombang diam atau gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Selanjutnya kita lihat pembagian dari gelombang mekanik. Seperti sudah didefinisikan bahwa gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Medium perambatannya itu bisa berupa zat padat, bisa berupa zat cair maupun zat gas. Gelombang mekanik dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal, dan juga dibedakan menjadi gelombang berjalan dan gelombang diam atau gelombang stasioner. Jadi gelombang-gelombang inilah yang akan kita bahas. Pada bab ini kita akan membahas gelombang transversal dan longitudinal. Untuk bab selanjutnya kita akan bahas tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner.
Berikut ini contoh-contoh dari gelombang mekanik. Contoh dari gelombang mekanik ada gelombang air, gelombang tali, gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi sampai ke telinga pendengar, dan gelombang selinki atau gelombang pegas. Selanjutnya kita lihat sifat-sifat gelombang mekanik. Sifat-sifat gelombang mekanik terdiri dari 1. Refleksi. Apabila gelombang menemui penghalang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan seperti pada gambar. Gelombang dari suatu alat pada kapal laut dipancarkan ke dasar laut, kemudian oleh dasar laut akan dipantulkan kembali ke kapal tersebut. Yang kedua adalah refraksi. Apabila kita mencelupkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, maka terlihat pensil tersebut seolah patah. Ini karena ada pembiasan atau ada refraksi. Refraksi ini terjadi apabila gelombang merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Yang ketiga adalah difraksi. Sebuah gelombang akan dibelokkan atau disebar jika melalui celah sempit seperti ini. Kemudian yang keempat adalah interferensi, di mana interferensi ini adalah perpaduan dua buah gelombang menjadi sebuah gelombang, seperti terlihat pada gambar. Berikutnya adalah besaran gelombang mekanik. Gelombang mekanik terdiri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kita lihat perbedaan dari kedua gelombang tersebut. Perhatikan diagram dari gelombang transversal. Pada diagram, gelombang tersebut merambat ke arah kanan. Nah, ini akibat dari getaran yang kita buat ke atas maupun ke bawah. Nah, dengan demikian bisa kita katakan bahwa gelombang transversal arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Nah, sedangkan untuk gelombang longitudinal, arah rambatnya ke kanan, ini akibat dari arah getar yang juga ke kanan. Maka dapat disimpulkan bahwa gelombang longitudinal arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Kemudian kita lihat bagian-bagiannya. Gelombang transversal ini terdiri dari puncak dan lembah gelombang. Dan untuk gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Berikutnya kita lihat gelombang transversal. Nah, ini adalah gambaran dari gelombang transversal. Satu panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah terdekat, seperti terlihat pada gambar. Dari puncak satu ke puncak lain itu adalah satu panjang gelombang. Demikian pula dari lembah satu ke lembah yang lain itu adalah satu panjang gelombang atau lambda. Nah, sedangkan untuk gelombang longitudinal, satu panjang gelombang atau lambda adalah jarak antara ujung rapatan dan ujung renggangan terdekat. Banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 second ini dinamakan frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan F. Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang penuh itu dinamakan periode gelombang yang dinotasikan dengan T besar. Sedangkan posisi suatu titik
dalam gelombang dari titik seimbangnya, ini dinamakan simpangan gelombang atau Y. Dan simpangan maksimum suatu titik dalam gelombang dinamakan amplitudo gelombang. Ya, bisa kita lihat ini adalah amplitudo, ya. Ini simpangan maksimum. Sedangkan yang dinamakan dengan simpangan yaitu di bawah puncak atau di atas lembah. Jarak yang ditempuh gelombang dalam selang waktu satu periode atau T kecil sama dengan T besar, ini dinamakan panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda. Saat gelombang merambat dengan kecepatan P, seperti halnya rumus jarak, maka S sama dengan V kali T. Untuk gelombang kita tuliskan lambda sama dengan V kali T. Karena T sama dengan 1/F, periode ini kebalikan atau berbanding terbalik dengan F, sehingga lambdanya sama dengan V dikalikan 1/F, ya. Maka diperoleh rumus lambda kali F sama dengan V. Atau bisa juga kita tulis V sama dengan lambda kali F. Nah, inilah yang dinamakan persamaan dasar dari gelombang, di mana V adalah cepat lambat dalam meter per second, lambda adalah panjang gelombang dalam meter, T besar adalah periode dalam second, dan F adalah frekuensi dalam hertz atau Hz. Jadi dapat disimpulkan bahwa frekuensi gelombang berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Berikutnya, soal dan penyelesaian dari gelombang mekanik. Soalnya, dua balok kecil A dan B terapung di permukaan danau. Jarak antara keduanya adalah 150 cm. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan air tersebut, teramati bahwa pada saat T sama dengan 0 second, balok A berada di puncak dan balok B berada di lembah. Keduanya dipisahkan oleh satu puncak gelombang. Pada saat T sama dengan 1 second, balok A berada di titik seimbang pertama kali dan sedang bergerak turun. Tentukan A gambar diagram gelombangnya, B panjang gelombangnya, C posisi B pada saat T sama dengan 1 second, D frekuensi gelombang tersebut, E periode gelombang, F kecepatan rambat gelombang, dan G waktu saat balok A balok A kembali ke puncak. Marilah kita lihat jawabannya. Pertama kita gambarkan diagram gelombangnya. Nah, seperti ini. Mula-mula A berada di puncak. 1 detik kemudian dia berada pada titik keseimbangan, ya, yang sedang turun. Nah, B mula-mula berada di lembah yang dipisahkan oleh satu puncak, ya. Nah, dengan demikian setelah 1 detik dia akan bergerak ke titik keseimbangan ke atas. Nah, untuk menjawab soal berikutnya masih kita butuhkan gambar tadi. Kita lihat yang B, kita tentukan panjang gelombang. Nah, dari diagram jarak antara A ke B itu adalah 3/2 lambda atau 3/2 gelombang, ya, atau 1,5 gelombang. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan panjang gelombangnya. Maka kita dapatkan panjang gelombangnya atau lambdanya adalah 100 meter, ya. Karena jarak antara 3/2 lambda itu adalah 150. Nah, dengan demikian lambdanya adalah 100 meter. Nah, untuk yang C, posisi B saat T sama dengan 1 second. Setelah 1 second, A ini
bergerak turun sehingga dia berada pada titik keseimbangan. Demikian pula dengan B. B ini akan bergerak naik, ya, berada pada titik keseimbangan. Nah, dari gambar tersebut bisa kita katakan balok A berada pada titik seimbang sedang bergerak turun, dan balok B berada pada titik seimbang dan sedang bergerak naik. Ya, itu adalah posisi B ketika T-nya 1 second. Sedangkan frekuensi gelombangnya F sama dengan N per T. Bisa kita gunakan rumus ini, jumlah gelombang per waktu, di mana waktunya 1 second. Nah, jumlah gelombang dalam waktu 1 second dibentuk 1/4 gelombang. Nah, dengan demikian F-nya sama dengan 0,25 Hz. Untuk yang C, periode gelombang. Karena kita tahu T itu berbanding terbalik dengan F, atau bisa juga kita gunakan T sama dengan T kecil per N, waktu per jumlah gelombang, maka T kecilnya kan 1, sedangkan N-nya sama 1/4. Nah, dengan demikian periodenya adalah 4 second. Sedangkan untuk yang F, kita tentukan cepat terambat gelombangnya. Kita gunakan rumus dasar dari gelombang V sama dengan lambda kali F. Karena lambdanya adalah 100, sedangkan frekuensinya 0,25, maka cepat terambat gelombangnya adalah 25 meter per second. Dan yang G, waktu saat A kembali ke puncak. Nah, dari puncak 1 ke puncak yang lain adalah 1 periode, maka T-nya adalah 4 second. Nah, demikianlah penjelasan mengenai gelombang mekanik. Semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian kerjakan soal-soalnya, juga bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan menjadi hebat kalau malas untuk belajar. Demikianlah penjelasan dari gelombang mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.